Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan yang berbahagia dan yang saya cintai. Selamat datang di kegiatan pembelajaran jarak jauh, pengajian Kitab Bulughul Maram. Semoga semuanya anak-anakku sekalian dalam keadaan atau kondisi sehat walafiat. Semoga seluruh keluarga juga demikian adanya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Termasuk kita semuanya, alhamdulillah masih diberikan atau dianugerahi kenikmatan sehat walafiat. Semoga dengan anugerah sehat ini dapat kita manfaatkan dan dapat kita pergunakan untuk hal-hal dalam kebaikan. Termasuk anak-anakku sekalian dapat mengikuti pengajian Kitab Bulughul Maram ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dan tercatat sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan baginda Nabi yang kita cintai kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersamanya, tentunya dengan syafaatnya yang selalu kita nanti-nantikan. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan, mari kita simak bersama untuk materi hadis yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'labatal Khushani radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'labatal Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fausiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'labatal Khushani, cinarito atau den ceritakan saking sahabat Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu, muga ngridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Sa'labah. Kala ngendika sapa Abi Sa'labah, kultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Rasul, inna bi ardi qaumin, inna setuhune kita bi ardi qaumi ahli kitab, ana kelawan ana ing bumine kaum ahli kitab, ya kuwi wong-wong Nasrani. Afanak kulu ana ta entuk mangan sapa kita fi aniyatihim ing dalem bejanane wong ahli kitab. Bejana apa piring, apa mangkok dan sebagainya. Qala, ngendika sapa Kanjeng Rasul, la takulu aja mangan sira kabeh fiha ing dalem aniyatihim, ing dalem bejanane wong ahli kitab.
ilang ing kejaba Allah tajidu ing yen to ora nemoni sapa sira kabeh wairoha ing sak liyane bejanane wong ahli kitab. Fausiluha mongko ngumbao sira kabeh ha ing aniyatihim ing bejanane wong ahli kitab. Wa qulu lan padha mangana sira kabeh fiha ing dalem bejanane wong ahli kitab. Muttafaqun alaih. Disepakati alaihi ing atase hadis. Anak-anakku sekalian, bagi santriwan-santriwati yang tidak paham bahasa Jawa, saya ulangi dengan terjemahan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wa an Abi Sa'labah al-Husani, diceritakan dari sahabat Abi Sa'labah al-Husani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Sa'labah berkata, qultu, saya berkata, kata Ibu Sa'labah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Sesungguhnya kami ada di bumi atau di kampung orang ahli kitab atau Nasrani. Afanak kulufi aniyatihim, apakah kita boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Bejananya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani. Qala, baginda Rasul menjawab, la takulu, janganlah kamu semuanya makan fiha di dalam bejana mereka. Artinya baginda Rasul melarang tidak boleh makan dengan menggunakan perabotan-perabotannya. Ila, kecuali Allah tajidu ghairuha, kecuali kalau memang tidak mendapati selain itu, selain perabotan mereka. Enggak ada sesuatu yang dapat dipergunakan kecuali perabotan mereka. Fausiluha, maka basuhlah atau maka cucilah perabotan mereka itu. Wakulu fiha, dan silahkan kamu makan dengan menggunakan perabotan mereka. Anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, dalam hadis ini dapat kita ambil satu pelajaran bahwa baginda Nabi menuturkan melalui hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah, sahabat Abi Sa'labah ini, beliau pernah bertanya langsung kepada baginda Nabi. Ketika kita semuanya di suatu kampungnya orang-orang Yahudi atau Nasrani, apakah kita boleh makan menggunakan perabotan-perabotannya orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani? Baginda Nabi menjawab, la ta'kulu fiha, janganlah kamu makan dengan menggunakan perabotan mereka, kecuali kamu semuanya tidak mendapati selain itu. Karena kesulitan, tidak ada tempat atau perabotan yang dapat dipergunakan kecuali milik mereka, ya terpaksa kita menggunakannya. Tapi fausiluha, cucilah terlebih dahulu perabotan mereka. Wakulu fiha, dan makanlah dengan menggunakan perabotan tersebut. Artinya kita semuanya dapat mempergunakan, dengan catatan apabila kita kesulitan tidak memperoleh atau tidak mendapatkan perabotan atau alat-alat yang dapat kita pergunakan. Anak-anak sekalian, kenapa baginda Rasul melarang menggunakan perabotan orang-orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani? Tentunya ada alasan. Kenapa? Dikhawatirkan perabotan-perabotan mereka itu terkena najis, terutama najis mughalladhah. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim
kadang memakan makanan atau mengkonsumsi daging-daging yang diharamkan. Seperti mereka memakan daging babi atau daging anjing dan sebagainya. Karena di ajaran mereka tidak diharamkan memakan babi, tidak dilarang juga memakan daging anjing, sehingga mereka memakan daging-daging yang kita semuanya umat Islam adalah dilarang memakannya, tetapi mereka mengkonsumsinya. Sehingga perabotan mereka tentunya bersentuhan, bersinggungan dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Sehingga kita umat Islam harus hati-hati ketika kita di suatu kampung di mana di sana semua penduduknya adalah ahli kitab. Atau juga bisa seperti di Bali. Kalau di Indonesia umpamanya di Bali, penduduk Bali mayoritas agama Hindu, ya, Hindu dan Buddha di sana juga ada. Sehingga orang-orang Bali itu kadang perabotannya sangat rentan atau sangat memungkinkan bersinggungan dengan daging atau makanan yang diharamkan oleh agama kita. Contohnya orang-orang Bali mereka memakan daging babi. Ya, sementara daging babi diharamkan oleh Allah untuk kita semuanya, untuk umat Islam. Oleh sebab itu di dalam hadis ini perlu kita perhatikan, sangatlah benar sebagai salah satu kehati-hatian kita. Kenapa baginda Rasul melarang? Jangan sampai kita menggunakan perabotan yang terkena najis mughaladhah atau sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Kita lanjutkan. Wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawaddu min mazadat timra'atin musyrikatin muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Wa an Imran bin Husain cinarito atau dan ceritakan saking sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking Imran bin Husain. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi tawadhu padha wudu sapa sahabate Kanjeng Nabi lan sahabate pira-pira sahabate min mazadati imra'atin saking mazadah. Mazadah itu tempat air, tempat menyimpan air. Mazadati imra'atin, alat sing nggo nyimpen banyu. Mazadati imra'atin, alat wadai banyune wong wadok musyrikatin sing musyrik. Non muslim artinya ya. Muttafaqun alaih den sepakati alih ngatas hadis fi hadisin tawilin ing dalam hadis sing dawa. Anak-anakku sekalian, saya ulangi, diceritakan dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul dan beberapa sahabatnya pernah berwudu dengan menggunakan mazadahnya perempuan musyrik, menggunakan alat penyimpan airnya orang perempuan dari non muslim, musyrikatin non muslim. Non muslim ini ya bisa orang kafir, kalau di Indonesia bisa orang Hindu atau orang Buddha dan sebagainya. Ini termasuk kategori musyrik. Muttafaqun alaih fi hadisin tawilin, di suatu hadis yang panjang. Anak-anakku sekalian, hadis ini dapat kita ambil satu pelajaran bahwa tidak semua perabotan orang-orang non-muslim itu
kita curigai atau kita terlalu khawatir. Tentunya perabotan-perabotan yang spesifik, yang tidak rentan dengan najis atau sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Contohnya adalah mazhadah. Mazhadah ini adalah tempat menyimpan air. Mazhadah adalah alat yang memang spesifik khusus untuk menyimpan air, bukan untuk menyimpan makanan. Sehingga kita tidak perlu khawatir ya, karena kalau perabotan itu dipergunakan untuk makanan, sementara orang non-muslim atau orang musyrik ini mereka kadang memakan makanan-makanan yang diharamkan oleh agama kita. Sedangkan mazhadah adalah satu perabotan yang memang spesial untuk air, ya, peruntukannya untuk menyimpan air, sehingga baginda Nabi dan sahabatnya tidak perlu was-was, tidak khawatir alat itu perabotan itu terkena najis atau tidak. Nah, sehingga baginda Nabi dan sahabatnya berwudu menggunakan mazhadahnya seorang perempuan non-muslim. Dari hadis ini maka kita bisa mengambil satu pelajaran. Ketika kita tinggal atau berdomisili atau singgah di suatu tempat di mana tempat ini adalah penduduknya non-muslim, maka kita perlu berhati-hati. Tentunya dengan perabotan-perabotan mereka, kecuali perabotan-perabotan yang tidak perlu dikhawatirkan, seperti contoh adalah mazhadah di sini. Maka memungkinkan ada alat-alat lain milik non-muslim yang tentunya tidak perlu kita khawatirkan, karena memang itu kemungkinan tidak terkena, tidak bersinggungan atau tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Kita lanjutkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasara fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah akhrajahul Bukhari. Wan Anas bin Malik sinarito utawa den critakaken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga ngridoni sapa Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Anna qadahan nabiyyu setuhune alat minum, qadah itu alat minum, kalau di sini di Indonesia semacam muk, gelas, muk atau kelentung minum air itu ya, sebangsanya. Yang perabotan yang digunakan untuk air minum. Ana qadahan nabiyyu setuhune muke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkasara mbleker, retak atau mbleker. Fatakhadha mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi makana sakbi ing panggonane sing mau mbleker, sing retak mau, silsilatan ing nyambung min fiddatin saking emas, saking perak. Balani fatakhadha mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi makana sakbi ing panggonane mbleker, silsilatan ing sambung ya. Fatakhadha mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi makana sakbi panggonane muk sing mbleker, sakbi sing mbleker silsilatan ing nyambung min fiddatin saking perak. Akhrajahu sing ngetokake hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Saya ulangi lagi dengan terjemah bahasa Indonesia, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya muknya tempat minum air baginda Nabi ingkasar retak. Fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka baginda Nabi memanfaatkan tempat minum tadi, di mana tempat yang retak tadi disambung, dipatri, silsilatan nyambung atau matri min fiddah, dari
perak. Jadi perak dipanaskan, nanti mencair, meleleh. Lah lelehannya perak itu digunakan untuk matri. Berarti alat minum baginda Nabi ini terbuat dari logam, bukan dari kaca seperti gelas. Muknya muk kelentung atau muk dari logam. Kalau kita dulu di Indonesia itu ada menggunakan kelentung gitu ya, itu masuk logam. Nah, retak kemudian materinya pakai perak. Nah, pakai perak. Kemungkinan karena alat itu termasuk sulit disambung atau dipatri dengan lelehan logam lainnya. Hal ini, hadis ini tentunya berbeda dengan di depan. Padahal pernah baginda Nabi melarang kita semuanya, janganlah kita minum dengan menggunakan aniyatid dhahabi wal fiddah. Nah, kita nggak boleh minum dari aniyah, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi di sini ada sedikit, tapi kan itu digunakan untuk matri saja. Berarti muknya baginda Nabi tidak dari perak, cuman hanya ya sambungan retaknya menggunakan perak. Nah, inilah yang dapat kita ambil pelajaran anak-anak sekalian. Sekarang teknologi sudah canggih, tempat minum tidak menggunakan dari logam kebanyakan, tetapi dari kaca atau semacam gelas, sehingga dan sekarang juga amatlah mudah kita memperoleh alat minum dan sebagainya. Ketika retak melekat dan sebagainya, kita bisa beli atau mengganti dengan yang baru atau yang lainnya. Tetapi manakala kita menghadapi satu kesulitan, ya karena ini pada zaman Rasulullah, jadi termasuk perabotan itu tidak mudah cara memproduksinya, sehingga retak sedikit saja atau retak banyak itu dipatri. Tetapi kalau zaman sekarang, karena perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat-alat perabotan rumah tangga ini sudah banyak dan kita mudah mendapatkannya, maka hadis ini termasuk sebagai pengetahuan kita, ya. Tetapi kita harus tetap tahu, karena terkait dengan hukum kita harus belajar. Seandainya masih ada daerah yang mengalami kesulitan seperti ini, maka dasar hujahnya dapat mengambil dari hadis ini. Itulah anak-anak sekalian yang dapat kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.